Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Olii, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan buku tentang konflik di Indonesia, penulisnya Syamsul Rizal Panggabean. Di sini menjelaskan tentang saya mengangkat buku Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia oleh Dr. Syamsul Rizal Panggabean. Agama dan etnis bukanlah penyebab munculnya kekerasan dan konflik yang terjadi beberapa daerah di tanah air selama 2 dekade terakhir. Sebaliknya, keduanya bisa menjadi alat penyatu dan menjadi resolusi konflik apabila seluruh elemen membuka ruang dialog dan komunikasi di publik, serta meningkatkan peran aparat keamanan yang secara sigap menjalankan peran dan tugasnya agar setiap konflik tidak sampai menjalar menjadi kekerasan konflik terbuka. Beliau ini dosen di UGM sekaligus hubungan internasional Hispol UGM. Seseorang Diah Kusumaningrum mengatakan Syamsul Rizal Panggabean semasa menjadi dosen hubungan internasional di Hispol UGM banyak melakukan penelitian terkait berbagai konflik etnis dan agama yang ada di Indonesia sejak era 1990-an. Bukunya yang kini diluncurkan sejak setahun ia meninggal tersebut merupakan kumpulan penelitian disertasinya saat menjadi doktor. Buku ini membuat hasil disertasi Rizal saat mengambil jenjang doktor, kata beliau. Di buku tersebut mengungkapkan bahwa pemilahan etnis bukan menjadi penyebab terjadinya kekerasan, namun sebaliknya kekerasan yang menyebabkan pemilahan etnis menjadi mencolok dan konflik jadi mengemukakan ke permukaan. Pemilihan etnis bukan sebab, tapi justru kekerasan menjadi penyebab munculnya pemilahan etnis sehingga yang nampak di luar adalah konflik Islam dan Kristen atau konflik pribumi dan Tionghoa. Apabila peneliti pada umumnya selalu melihat faktor konflik dari satu sudut pandang seperti soal kebijakan negara, desentralisasi atau militerisme, namun beliau selalu mengungkapkan penyebab tersulutnya konflik dan meluasnya konflik dari perspektif yang berbeda. Untuk menguatkan argumen ini, sepanjang 1990 hingga 2003, Rizal menemukan bahwa kekerasan etnis dan komunal terjadi di 15 kabupaten di Indonesia atau 6,5% dari seluruh jumlah populasi masyarakat Indonesia. Apabila disebutkan penyebab dari tingkat nasional, seharusnya konflik etnis tidak banyak pada 6,5% populasi. Yang menarik, dalam penelitian tersebut, Rizal membuat penelitian dengan metode perbandingan berpasangan. Ia melakukan penelitian konflik etnis di komunal di beberapa kota besar seperti Ambon, Manado, Poso, Palu, Jogja, Solo, dan Surabaya. Antara dua kota diteliti secara berpasangan di tempat terjadi kekerasan etnis tersebut. Rizal mengatakan, misalnya meneliti konflik di kota Ambon dan Manado pada tahun 1990
hingga 1969. Begitupun dengan dua kota lainnya seperti Jogja dan Solo. Sebagai kota pembanding, saat terjadi konflik di awal masa sebelum Reformasi 1998, hipotesis penelitian ini berawal pandangan bahwa modal sosial yang kuat di masyarakat akan mampu mencegah konflik dan kekerasan. Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa di Manado para tokoh agama mampu meredam umatnya. Dalam konflik, Muslim dan Kristen bahkan wali kota melibatkan sopir angkot untuk meluruskan isu konflik di masyarakat. Para sopir angkot diperbolehkan menyampaikan pesan wali kota tersebut, namun hal itu tidak terjadi di Ambon. Selanjutnya di Jogja dan di Solo, saat awal 1998 hingga Mei 1998 diketahui pada perlakuan berbeda yang dilakukan aparat keamanan seperti polisi dan tentara dalam meredam isu konflik antara pribumi dan Tionghoa. Di Solo, tentara dan polisi tidak melakukan tugas pengamanan bagaimana mestinya, meski warga Tionghoa yang sudah meminta bantuan. Di Jogja, aparat keamanan menjalankan kemana-mana sesuai dengan fungsinya, karena aparat menganggap demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak sampai membuat keadaannya menjadi genting. Bahkan warga Tionghoa bekerja sama meminta aparat mendirikan poso penjagaan di depan rumah mereka. Profesor Mokhtar Massoed mengatakan Rizal merupakan kolega sesama dosen UGM sekaligus mahasiswa pembimbing dan bimbingannya saat menempuh program pendidikan doktor. Rizal merupakan peneliti yang tekun dan memiliki pandangan serta cara berbeda dalam melihat sebuah konflik. Ia memiliki kebiasaan berpikir merdeka dengan pendekatan di luar kelaziman, kata beliau. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.